Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di Raden Kelana Official. Di video saya kali ini, saya mendatangkan adik saya, Riwi Wijaya, untuk membagikan cerita tentang hodam dari kekuatan batu aki, yaitu batu combong penakluk cewek sombong. Nah, di kesempatan malam hari ini, sahabat-sahabat akan langsung mendengarkan kisah yang akan disampaikan oleh adik saya Riwi Wijaya, dan akan dibagikan untuk teman-teman semua di hari yang baik ini, di hari yang spesial ini. Adik saya Riwi Wijaya merayakan ulang tahunnya. Ulang tahun yang keberapa? Alhamdulillah di tahun ini masih diberi kesempatan untuk menginjak usia 31 tahun. Nah, kita bersama-sama mendoakan untuk adik saya Riwi Wijaya, semoga panjang umur, Amin. dimudahkan segala apa yang diinginkannya, Amin. diberikan kesehatan, Amin. dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua untuk doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita akan langsung mendengarkan cerita dari Riwi Wijaya tentang hodam dari batu aki, yaitu batu combong penakluk cewek sombong. Untuk lebih lanjut lagi, tonton video saya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Raden Kelana Official dan sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Bang Raden, terima kasih atas ucapannya. Terima kasih juga waktu yang telah dipersediakan. Saya cerita lagi nih di channel Raden Kelana Official. Karena saya ada satu cerita nih, teman-teman, sahabat-sahabat, cerita tentang ilmu pengasihan ada juga lah masuk di situ, tentang karomah dari sesuatu yang Allah ciptakan berbentuk batu aki ada juga. Tapi kalau saya ceritakan mungkin di channel Riwi Wijaya di sebuah kisah misteri agak kurang masuk nih Bang. Ya, saya lihat, saya perhatikan konten-konten yang disajikan Bang Raden di channel ini sudah semakin banyak ya, semakin berkembang. Alhamdulillah, support dari sahabat-sahabat juga terlihat sangat pesat sekali. Abang banyak menceritakan kisah ilmu pengasihan dan ilmu pelet. Ya, benar. Nah, jadi saya kira cerita yang akan saya bagikan ini cocok untuk dibagikan di channel Raden Kelana Official. Nah, tadi juga Bang Raden mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada saya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah mengucapkan, yang telah memberikan doa. Maaf, saya nggak bisa balas satu-satu di Instagram. Setelah pergantian tahun, setelah usia bertambah, itu bagi saya bukan sesuatu yang spesial ya. Bukan saya tidak menghargai ucapan dari sahabat-sahabat, tidak. Tapi semakin usia kita berkurang, kalau saya bilang ya, ada yang mengatakan bertambah, kalau saya bilang berkurang, itu sebenarnya semakin mengingatkan kita harus sesegera mungkin mempersiapkan satu hal. Mempersiapkan diri untuk kembali menghadap Yang Maha Kuasa, mempersiapkan diri untuk menanti satu hari yang pasti, yang pastinya tidak tahu harinya kapan, jamnya kapan, waktunya kapan, namun itu pasti akan terjadi kepada diri kita, yaitu kematian. Jadi dengan bertambahnya usia di sini mengingatkan saya untuk semakin taat lagi beribadah kepada Allah SWT,
agar saya juga di sini lebih mawas diri lagi, bisa bawa diri lagi ya. Semoga keberkahan selalu melimpahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada satu kutipan untuk saya, ketika usia bertambah, di sini waktu terus berganti, jam terus berdetak. Di situ mengingatkan kita bahwa tidak ada satu yang abadi di dunia ini. Nah, jadi untuk kisah yang akan saya ceritakan di channel Raden Kelana Official ini seputar tentang batu aki. Jadi di Nusantara atau di dunia ini banyak jenis-jenis batu aki, namun tidak akan saya jelaskan satu persatu. Di sini saya hanya menggolongkan satu jenis batu aki, yaitu batu combong. Batu combong yang saya tahu, batu combong yang saya pernah pakai, yang pernah saya lihat, itu bahannya atau dasarnya itu dari jenis batu aki berbagai jenis, Bang. Ada yang mulai dari batu kinyang, ada yang dari Rafflesia, dari berbagai daerah. Tapi lebih dominan batu aki combong ini digunakan orang itu batu aki yang memiliki warna yang lebih dominan. Nah, nanti akan saya berikan beberapa contoh koleksi batu combong yang Bapak miliki. Tapi sebelum saya melanjutkan kisah ini, untuk sahabat-sahabat semua, untuk teman-teman semua, biar kita nggak salah paham, Bang. Iya, benar. Pemaknaan atau pemahaman tentang seseorang yang memiliki atau memegang batu aki. Batu aki yang memiliki kekuatan, memiliki hodam, jangan sampai salah persepsi. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya memiliki manfaat. Semuanya memiliki manfaat untuk umat manusia, untuk kita gunakan. Semuanya memiliki tuah, kalau saya bilang. Nah, seperti khususnya batu combong. Jadi, Bang, batu combong itu memiliki kriteria atau memiliki bentuk yang kalau kita sudah paham, ya, batu combong, ketika kita melihat batu combong, kita sudah bisa, oh, ini batu combong, ya. Nah, jadi mungkin sahabat-sahabat bisa melihat di sini salah satu koleksi dari Bapak. Ini ada batu combong. Ya, jenisnya batu aki, dia transparan, di tengah-tengahnya itu ada lubang. Biasanya, ya, batu aki combong ini lubangnya itu kecil, Bang. Kalau bisa, yang paling dicari oleh kolektor lah khususnya, ya, lubang dari batu aki combong ini hanya menembus sehelai rambut. Ya. Nah, kalau yang dimiliki sama Bapak ini besar. Batu lubang combongnya besar. Namun selain kita melihat dari kriteria lubang combongnya, di sini batu aki combong yang bisa kita gunakan untuk dipakai lah, ya, untuk menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai penakluk atau pemikat. Itu ada beberapa karakter. Selain batu itu polos, memiliki lubang yang kecil, batu combong itu juga ada memiliki karakter gambar. Nah, bentuk yang dimiliki sama Bapak ini hampir menyerupai segitiga. Dan kalau orang yang paham batu atau orang yang bisa menafsir gambar batu, sekilas beliau melihat gambar yang ada di batu combong Bapak ini, dia sudah tahu ini bentuk apa. Mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini, ya. Nah, dan yang kedua, ini yang belum diikat, salah satu koleksi Bapak. Ini batu aki combong juga. Dia polos. Nah, ini nih, Bang, yang lubangnya kecil. Kecil ya lubangnya. Ya, lubangnya kecil. Ya, ini cuman tembus satu helai rambut. Ini yang biasa banyak digunakan orang untuk menjadi alat untuk pemikat. Nah, seperti yang saya sebutkan, batu combong pemikat wanita sombong. Nah, jadi jenis-jenis batu combong ini banyak beragam. Ya, ada juga koleksi Bapak dulu tuh combong itu ada 2. Jadi di satu batu ini itu titiknya ada 2, Bang. Jadi 2 titik, ya? Ya, ada 2 titik. Selain dia memiliki 2 titik, gambar atau bentuk yang ada di batu itu menyerupai angka 8. Nah, jadi di titik 1, titik 2 itu ya ada bulatan, di bawahnya ada bulatan, itu persis menyerupai angka 8 yang sangat kontras sekali. Itu Bapak dapat. Ya, saya bertanya sama Bapak dapat di mana? Ya, nggak usah kamu tahu lah. Ya, itu 2016 masih dipakai sama Bapak. Terakhir waktu musim-musim batu itu dilepas sama Bapak kalau nggak salah. Ya, salah satu teman Bapak orang Tionghoa
yang mana kalau orang Tionghoa ini kan fanatik sekali dengan angka 8. Ya. Katanya itu angka hoki, dia bilang kan, angka keberuntungan. Jadi yo bapak dipinta-pinta terus, akhirnya dilepas lah sama bapak. Itu batu akik combong angka 8. Dan kegunaan atau manfaat batu akik combong ini bermacam-macam juga nih bang. Tergantung kita mau melepaskan atau membawanya ke arah mana. Nah jadi setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini, seperti saya katakan tadi, itu memiliki kekuatan atau memiliki sesuatu yang dititipkan Allah, yaitu di dalam batu. Misalnya kita pembahasan tentang batu, di dalam batu combong. Batu-batu lain juga banyak bang, ya batu-batu lain juga banyak, tapi khusus di sini kita membahas tentang batu combong. Dan menurut pakar-pakar batu, menurut orang-orang yang paham tentang batu akik, khususnya batu akik Nusantara, mereka mempercayai kalau batu akik combong ini dapat digunakan untuk media pelet atau media pemikat wanita. Nah, di sini saya gali informasinya bang. Kok bisa saya bilang batu akik combong ini digunakan untuk media pemikat? Kenapa batu-batu akik yang lain tidak dikatakan begitu? Jadi beberapa alasan sudah saya dapat, mulai ya dari orang yang memang paham tentang batu, istilahnya maniak batu. Ada juga yang saya dapat dari penghobi batu, dan ada juga beberapa artikel yang saya dapat yang ada di internet. Nah, jadi saya simpulkan pemahaman kenapa batu akik combong ini digunakan untuk media pemikat atau media pelet. Menurut beberapa orang yang sudah menguji langsung keaslian mustika batu combong. Nah, di sini kita garisin bawah dulu bang. Mustika batu combong. Tidak semua batu combong itu bisa digunakan. Dari 1000, bahkan 1 saja susah untuk mencari mustika batu combong. Nah, di sini digambarkan mustika batu combong itu, pertama, dapat menemukan batu combong itu bukan sesuatu yang disengaja atau memang dicari. Gue pengen nyari batu combong nih, dari bongkahan batu diasah atau dibelah itu bisa dapat, tidak. Nah, orang biasanya mencari bahan untuk menjadikan sesuatu batu combong ini biasanya dari kulit luarnya itu sudah terlihat ada seperti bolongan bang. Bolongan ya. Bolongan itu sudah dikikis buat alam ya. Sudah ditetesin hujan, jadi lama-lama dari bolongan itu mulai mengkristal lagi jadi garam kayak seperti ini. Ya, ini kan hampir menjadi garam dan sempurna lagi menjadi batu. Awalnya kan bolong gitu kan. Nah, itu mengecil. Ada yang sengaja mencari bahan batu seperti itu untuk mendapatkan batu akik combong. Nah, tapi untuk mendapatkan media mustika batu akik combong tidak dari cara seperti itu. Orang yang mendapatkan media batu akik mustika combong ini itu dari bahan batu yang biasa, bahan batu yang terlihat sama sekali tidak ada crack, tidak ada retakan, tidak ada garamnya, tidak ada bolong. Itu yang nggak sengaja dipapas, tiba-tiba begitu jadi bahan itu ada bolongnya. Itulah yang dinamakan mustika batu akik combong. Dan rata-rata mustika batu akik combong itu berasal dari jenis batu yang terang ya, dari akik yang terang. Kalau akik ini digolongkan, kalau dia akik sudah menjadi akik, benar-benar akik itu bang, dia bisa tembus cahaya. Seperti ini ya, seperti ini nih akik nih, tembus cahaya. Kita bisa lihat bagian dalamnya seperti apa. Kita balik ya, kita lihat bisa ada kayak sinar gitu kan. Itu namanya jenis akik, dia bisa tembus cahaya. Namun kalau yang bukan jenis akik atau tidak bisa menembus cahaya itu dikatakan jenis badar. Badar itu masih kental, masih banyak istilahnya ya, masih banyak seratnya lah ya, masih banyak kotorannya, jadi tidak bisa tembus cahaya. Nah, mustika batu akik combong itu dia berkarakter akik terang. Dan lubang yang ada di batu mustika batu akik combong itu memang benar-benar kecil sekali. Halus ya? Halus sekali. Kalau seperti ini kan masih terlihat retaknya, masih ada bang. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan, masih kasar lah. Tapi kalau di mustika batu akik combong itu kita masukkan rambut ini saja susah buat nembus ke bawah. Tapi tembus. Syaratnya harus tembus. Harus tembus dari atas ke bawah, ini harus tembus. Ada juga yang cuma setengah tembusnya. Jadi dimasukin rambut nggak bisa nembus ke bawah, mandet nggak bisa nembus ke bawah. Itu belum tembus mustika batu akik combongnya. Dan kalau ada jenis batu yang seperti itu, mungkin kalau kolektor di zaman sekarang ya, itu bisa membeli dengan harga yang mahal, fantastik. Tergantung pengujian dari mustika batu akik combong tersebut. Nah,
Jadi Bang, kenapa spesialnya mustika batu akik combong ini? Ketika mendapatkannya itu ya memang sesuatu yang fantastik, yang tidak terduga-duga, orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan mustika batu akik combong. Nah, setelah batu akik combong ini diasah, diolah menjadi bahan batu ya, menjadi batu cincin seperti yang saya pakai ini, mustika batu akik combong itu akan dipanggil dulu sesuatu yang tersimpan di dalam mustika batu akik combong ini. Berarti sesuatu kekuatan gaib itu yang menaungi. Yang menaungi atau yang memang sudah Allah titipkan di situ. Nah, pemanggilan dari kekuatan gaib atau yang menempati mustika batu akik combong ini ya macam-macam lah caranya. Setiap orang punya caranya. Jadi setelah media itu dilakukan, pemanggilan hodam mustika batu akik combong ini dipanggil, itu biasanya batu akik itu belum bisa digunakan. Ya, nunggu beberapa waktu dulu, biasanya itu direndam di dalam tempat seperti gelas. Gelas itu diisi air penuh, nanti ketika air yang ada di dalam gelas itu tiba-tiba bisa kering sendiri, itu menandakan kalau batu itu sudah hidup. Batu itu sudah bisa menyerap energi yang ada di luar. Nah, ketika itu sudah terjadi, barulah batu itu bisa diolah. Jadi, kenapa mustika batu akik combong ini sangat spesial untuk penakluk wanita? Karena di sini, menurut salah satu pakar yang pernah saya temui di daerah Jatinegara ya, Rawabening, itu kan menjadi satu aset satu tempat ikonik ya, tempat batu akik terbesar se Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Saya sama bapak tuh sering main-main ke sana. Saya sering main ke sana, terus saya pernah mencoba untuk membahas tentang batu akik combong. Di sini beliau merupakan orang Jawa Barat. Ya, si Abah itu dari Jawa Barat, dia menjelaskan itu memang kalau dari turun-temurun mereka ini mempercayai batu akik combong ini bisa digunakan untuk penakluk hati wanita. Karena, mohon maaf sebelumnya mungkin agak sedikit sensitif, dihakikatkan Bang, mereka di sini semuanya main hakikat. Ya, benar. Dihakikatkan lubang yang ada di batu akik combong itu adalah bagian dari kemaluan dari seorang wanita. Ketika bagian itu sudah kita taklukkan, ketika bagian itu bisa kita pegang lah istilahnya, wanita mana yang tidak merasakan pegangan tersebut, wanita mana yang tidak istilahnya merespon orang yang telah menguasai bagian itu. Jadi dihakikatkan seperti ini Bang. Rata-rata ini ya, saya nggak ngebual, saya nggak apa, rata-rata bentuk atau motif dari batu akik combong itu ya memang memanjang seperti ini, titiknya di tengah, walaupun cuma sekedar titik, tidak ada bagian retak yang memanjang, itu tetap guratan atau motif dari pinggiran lubang itu membentuk layaknya seperti huruf belahan. Makanya tadi saya bilangkan ini membentuk seperti segitiga. Saya gambarkan sedikit. Nah, jadi dipercaya karena batu itu menggambarkan bentuk dari salah satu alat kelamin dari manusia ya, khususnya wanita, alat vital dari wanita, dipercaya kalau itu bisa digunakan sebagai penakluk wanita. Jadi dari kepercayaan turun-temurun itu dilestarikan, bahkan Bang si Abah itu punya koleksi batu combong itu ukurannya besar, jadi buat pajangan di meja gitu. Memang combongnya itu besar sekali, itu juga tergolong sesuatu yang langka. Nah, jadi setelah kita mendapatkan mustika batu akik combong itu hodamnya sudah datang. Biasanya orang yang memegang atau memiliki batu akik combong ini kalau tidak dapat secara gaib, ini didapatkan membeli atau diwariskan. Contohnya kalau kita dapat beli, kalau memang yang menjual itu orang-orang yang mengerti atau orang-orang yang memang memiliki kekuatan gaib lah, kekuatan mistis yang memang hobi dengan batu akik, biasanya itu bukan transaksinya bukan jual beli Bang. Ibaratnya kalau untuk hewan peliharaan itu diadopsi. Itu ada mas kawinnya, di situ ada ijab kabulnya, mereka tidak menyebutkan berapa harga yang akan kau beli. Mereka tidak tawar-menawar. Jadi misalnya saya datang ke tempat Abang,
saya tahu nih Bang Raden punya mustika batu akik combong, sudah terbukti. Saya datang ke sana langsung to the point, Bang, saya boleh lihat batu akik combong Abang? Nah, di sini kalau memang Abang membuka peluang ya, istilahnya kalau batu ini bisa dilepas atau batu ini tidak bisa dilepas dari pertama ucapan itu keluar dari mulut si buyer lah, ya itu sudah bisa dikasih istilahnya kisi-kisi. Seperti saya bilang sama Abang, Bang, saya boleh lihat enggak batu akik combong Abang? Nah, kalau Abang memang bersedia untuk dijual, ya tunggu sebentar, saya akan lihat, mana tahu kamu suka. Tapi kalau Abang menolak, di sini Abang langsung to the point, Abang katakan kamu boleh lihat tapi jangan pernah menawar. Nah, jadi ketika sudah dilihat, dirasa memang batu aki itu ori, batu aki itu asli, ketertarikan kan muncul, terlihat dari wajah, dan si pemilik biasanya menawarkan kalau memang merasa cocok, kalau memang pakaiannya pas, yo dibawa pulang juga enggak apa-apa. Nanti ya kita tinggal mas kawinin aja. Itu bahasa yang lembutnya, tidak ada istilah jual beli, karena kalau jual beli khodamnya tidak bakal bisa ikut. Benar. Batu aki itu akan balik lagi ke rumah si penjual tadi, karena dia tidak mau diperjualbelikan. Nah, setelah ada omongan kayak gitu, biasanya barulah ditanya, ya kira-kira mas kawinnya berapa yang bisa saya balikkan? Ya itu tergantung negosiasi lah. Ya, jadi setelah semuanya deal, ijab kabul dilakukan, biasanya nama dari tuan barunya itu disebutkan, kamu harus ngikut ke sana, apa yang kamu berikan kepadaku, kamu berikanlah kepada tuan baru. Mau nurut, manut, ngikut apa yang dia perintahkan. Biasanya Bang, masa-masa transisi atau masa-masa pengenalan itu sekitar 1 bulan, 1 purnama lah. Batu itu dimandikan terus, dielus terus, ya ibaratnya kayak pengantin baru lah. Dimanja terus, setelah lewat 1 purnama biasanya mimpi ketemu dengan khodam yang menempati batu itu pasti akan ada. Nah, dulu nih ya, saya pernah dikasih sama bapak, tapi bukan bentuknya cincin Bang, leontin. Mungkin nanti di sini saya gambarkan. Leontin itu ukurannya nggak terlalu besar, sebesar inilah kira-kira ya. Itu berwarna merah, di tengah-tengahnya ada combong. Nah, gambar atau bentuk karakter yang ada di motif batu combong leontin yang bapak berikan itu seperti kepala Garuda. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ada jambulnya, turun ke bawah, ada parunya, lehernya, kiri kanan kayak ini. Di tengah-tengahnya itu ada mata. Nah, di matanya itulah bagian lubangnya. Tapi yang uniknya, batu yang dikasih sama bapak ini, ya setelah dia ini combong, dia ini juga di dalam batu itu ada air. Batu isi air, kalau kita orang Jambi bilang. Jadi ya memang di dalam gambar itu ada air. Kalau digoyang, airnya kelihatan jalan-jalan. Seperti gelembungan. Ya, seperti gelembungan jalan-jalan. Jadi batu itu udah combong, ada gambar kepala Garuda, ada isi airnya lagi. Itu bapak ngasih saya tamat STM dari Jakarta 2008, saya balik ke Jambi. Ya itulah, batu itu dikasih sama bapak karena waktu pertama saya masuk STM, bapak nitipkan batu badar. Batu badar besi itu biasanya kan untuk kekuatan, untuk jaga badan. Nah, bapak bilang, yo kamu udah 3 tahun pakai batu badar, sekarang kamu pakai batu inilah, batu combong, batu isi air. Bapak bilang batu gambar. Untuk apa Pak? Ini untuk pemanis, bapak bilang. Jadi kalau kamu pakai ini, kalau kamu yakin, kalau kamu percaya atas apa yang Allah titipkan di batu yang kamu pakai ini, yo insya Allah orang-orang melihat kamu akan suka. Wanita yang istilahnya yang dekat sama kamu, yang tadinya memiliki rasa dekat sebagai teman, itu bisa mendapatkan atau merasakan perasaan yang lebih. Nah, jadi saya pakai lah. Ya, waktu itu bapak memberikan ijab kabul sama saya. Memang nggak ada maharnya, tapi ijab kabulnya diberikan. Bapak mewariskan kepada saya, syarat-syaratnya pun diberikan sama bapak. Pertama, batu ini kalau dijadikan cincin tidak mungkin. Kalau dijadikan gelang, kamu masih remaja, nggak mungkin lah kamu pakai gelang batu. Kamu jadikan leontin saja. Nah, pakai leontinnya terserah, mau dikeluarin atau dimasukin ke baju terserah. Yang penting batu ini jangan dibawa ke tempat yang kotor. Pertama, masuk WC, buang air kecil atau buang air besar sama sekali tidak diperbolehkan. Yang kedua, lewat di bawah jemuran.
maupun itu jemurannya kosong atau jemurannya ada pakaian, tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh dibawa melayat atau nyelawat. Kita datang ke tempat orang yang meninggal, apalagi jenazah itu masih ada di dalam rumah, itu sama sekali tidak boleh. Mati, karismatik atau hodam yang ada di dalam batu kita ikut mati. 3 pantangan itu disebutkan sama Bapak. Yo, insya Allah Pak, saya bilang kan saya bakal ingat. Saya pakailah batu itu Bang. Awal-awal saya pakai. Yo, yang namanya saya masih 18 tahun umur waktu itu ya. 18 tahun antara percaya dengan tidak, tapi Bapak bilang keyakinan untuk sesuatu yang telah diberikan Allah karomah itu tidak menyalah dari ajaran agama kita. Ya, karena kita meyakinkan sesuatu yang telah Allah berikan, bukan meyakinkan sesuatu yang melebihi Allah, tidak. Ya, benar. Ya, kita mengagumi atau percaya kekuatan dari liontin yang saya gunakan itu berdasarkan Allah yang telah memberikan. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, Allah yang telah memberikan kelebihan batu itu bisa menarik lawan jenis, itu kan semuanya Allah yang memberikan. Dan kita kagum, kita mengagumi dan menggunakan apa yang telah Allah ciptakan. Itulah taklidnya Bapak bilang. Jangan sampai kamu salah taklid. Jangan pula kamu mentuhankan batu yang kamu pakai. Salah Bapak bilang. Batu itu tidak akan mujarab, kamu juga jadi sesat. Jadi saya diajarkan, saya pakai batu itu. Ya, diikat sama Bapak sebagai liontin. Saya pakai, Bapak bilang 7 kali sembahyang Jumat liontin itu dipakai, harus dibawa terus biar semakin matang dia. Jadi setelah 1 bulan berlalu, saya mimpi, memang benar-benar mimpi Bang, bertemu dengan seorang wanita. Ya, kalau dibilang wanita itu tua, nggak terlalu tua, parubaya lah. Parubaya, wanita itu menggunakan pakaian Melayu. Ya, seperti kayak pakai kebaya. Ya, terus pakai bukan kerudung ya, kayak kain yang ditaruh di sini, pakai batik, kebayanya itu panjang, berjalan di pinggir kayak di pinggir sungai gitu. Nah, sungainya itu kecil. Wanita tua itu sambil memegang kayak tongkat, ya kayak dari rotan, ya dijadikan tongkat. Dia berjalan pelan-pelan, bertemu dengan saya itu berpapasan. Di dalam mimpi itu saya nggak tahu dari mana, tiba-tiba saya melihat wanita itu, kami berpapasan. Nah, pas berpapasan lah wanita itu mengatakan kepada saya, "Nak, elok nian batu yang kau pakai, boleh dak nenek nak nengok?" Saya kaget, di dalam mimpi itu saya kaget, batu apa nih yang saya pakai? Saya tidak pakai apa-apa. Tuh yang tergantung di leher di dalam baju. Saya lihat ke bawah, memang saya pakai kalung. Nah, saya keluarkan kalung saya itu dan di situ sudah ada leontin tersebut. Leontin kepala Garuda, batu combong, di dalamnya ada air. Nah, si nenek itu mengatakan, kamu sembunyikan batu itu di lapisan baju manapun, kamu sembunyikan di manalah di badan kamu, tetap orang yang kamu tuju atau orang yang kamu kendai, kalau bahasa Jambi ya, nenek itu bilang, yang kita mau lah gitu ya, yang kita mau itu akan merasakan tarikan dari batu yang kamu gunakan. Jago dek, jago nak, jago baik-baik, jangan sampai kamu salah guna. Nah, jadi ya setelah saya mendapatkan ujangan seperti itu, saya melihat ke batu, saya pegang seperti ini ya, saya perhatikan lah batu itu, apakah ini batu yang diberikan sama Bapak apa enggak. Ya tiba-tiba nenek itu hilang, saya pun terbangun dari tidur. Karena batu itu Bang, selama 7 kali Jumat ya, selama menunggu 1 bulan, 1 purnama, batu itu saya pakai terus. Tidur saya pakai, cuman mandi sama buang air lah yang saya buka ya, selebihnya saya pakai terus. Pagi-paginya saya cerita sama Bapak, ya Bapak bilang, apa yang disampaikan si nenek tua itu, yo itulah, itu yang bakal mendampingi kamu, bakal mendampingi batu yang kamu pakai. Ingat apa yang dia katakan, ingat apa yang dia pesan. Kamu simpan dimanapun batu itu, ketika wanita mendekati kamu, dia akan merasakan tarikan, dan itu memang benar-benar terjadi. Di pergaulan sehari-hari, saya nggak pernah mengeluarkan batu itu Bang. Batu itu di dalam terus, di liontin. Nah, jadi setiap saya dekat dengan cewek, ya mau itu teman ataupun temennya dari teman yang saya belum kenal, baru ketemu pas duduk atau pas nongkrong, berhadapan, saya lihat orang-orang matanya di situ, saya punya getaran lah. Ih, cakep nih cewek, saya bilang. Manis, saya bilang. Seketika di situ wanita itu langsung melirik ke bagian dada saya, seolah-olah dia ketarik dengan energi batu yang saya pakai. Di sini antara percaya dengan enggak. Wanita itu yang tadinya duduk jauh, tiba-tiba duduk di samping saya menanyakan, "Bang, boleh nggak
aku lihat leontin yang abang pakai. Padahal sama sekali bang, saya nggak ngeluarin leontin itu, saya tidak mengatakan kalau aku sedang pakai leontin, dan leontin itu nggak kelihatan, cuman terlihat saya pakai kalung saja. Wanita itu duduknya jauh berhadapan dengan saya, tiba-tiba mendekati, mengatakan kepada saya, bang boleh nggak? Saya lihat leontin yang abang pakai. Leontin apa itu yang di dalam baju abang? Masa kamu tahu ya? Aku tahu bang, kelihatan kok dari jauh, dia bilang. Ya terpaksa. Leontin itu saya keluarkan dan dia sangat kagum sekali. Ih cantik bang, batunya bagus, boleh nggak buat adik? Nah disitulah momen atau kesempatan untuk kita PDKT atau mengenal wanita yang tidak kita kenal ini. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa daya pikat batu combong ini tadi memang betul-betul mempengaruhi dari pikiran, hati, bahkan dia merasa nyaman gitu. Sebegitu mendekati kita itu tadi dia merasa nyaman. Iya, dia merasa nyaman dan ya kita lihat tuh seperti dia mendapatkan sugesti gitu nah. Ya, sugesti istilahnya yo lihat kalung yang dia pakai dan dia merasa sangat tertarik sekali. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mengenal dekat, menanyakan namanya. PDKT lah istilahnya, dan urusan kedepannya terserah atau tergantung sama kita lagi lah, kita mau apain. Dan yang jelas bang, kejadian seperti yang barusan saya ceritakan ini bukan sekali dua kali, udah nggak kehitung lagi. Yang mana pada saat saya memakai batu combong bergambarkan kepala Garuda itu memang statusnya saya tidak punya teman wanita, istilahnya jomblo lah, nggak punya pacar. Jadi setiap saya diajak nongkrong sama teman-teman, nongkrongnya sama teman-teman wanita juga, yo cewek-cewek yang ada di sana tuh seolah-olah memperhatikan saya, tertarik dengan batu yang saya gunakan. Padahal batu itu saya simpan di sini. Dan yang lebih cukup membuat saya heran dan antara percaya dengan enggak. Ya, jadi pada satu seminar saya pernah mengikuti seminar, ya seminar tentang ya pekerjaan lah, MLM jatuhnya ya, kenalkan satu perusahaan yang bisa waktu itu katanya ya menjadikan kita yang pengangguran bisa berpenghasilan dan prospeknya dengan jabatan bla bla. Saya ikut seminar itu dan wanita yang tengah di depan menjelaskan tentang perusahaan MLM ini. Setelah selesai dari seminar, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mendekati saya dan teman-teman yang sedang nongkrong di parkiran sambil ngerokok. Di situ dia langsung narik tangan saya untuk pergilah ya dari teman-teman yang nongkrong. Di situ dia langsung to the point. Apa yang kamu pakai? Kamu pakai apa? Saya bingung. Maksud ibu apa? Kamu pakai apa? Apa yang kamu bawa ke seminar tadi? Nggak ada bu, sama sekali nggak ada. Saya bilang bohong. Dia bilang pasti kamu pakai jimat. Dia bilang. Kamu pakai jimat kan? Dia bilang, enggak. Kenapa bu? Ya enggak lah kata dia. Saya enggak pernah ya menjadi moderator ya dalam sebuah seminar atau di dalam sebuah rapat besar lah. Ya kalau kamu ini hitungannya seumuran sama anak saya, dia bilang. Ya apalagi yang saya temui di Jakarta atau di Bandung, di Medan, dia bilang itu orang-orang yang sudah istilahnya ya om-om yang tajir, orang-orang yang sudah sukses. Saya sama sekali tidak pernah tertarik dan sama sekali tidak pernah tertuju perhatian saya ke satu titik seperti tadi. Ketika saya menjelaskan ke depan, perhatian saya itu tertuju sama kamu, tapi kamu seolah-olah tidak memperhatikan keadaan di sekitar yang tengah memperhatikan kamu. Kamu pakai jimat apa? Kuat sekali jimat yang kamu pakai, dia bilang. Nah, disitulah baru saya ini antara percaya dengan tidak, karena ibu ini memang memiliki kemampuan. Dia mengakui, saya sebagai moderator, saya di sini memiliki olah kebatinan, dia bilang. Kalau saya tidak memiliki olah kebatinan, tidak mungkin orang-orang yang saya ajak ngobrol, orang-orang yang ada di hadapan saya, yang saya jelaskan tentang sesuatu, mereka ini manut-manut dan mereka ini bisa seperti terhipnotis, bisa ikut dalam apa yang saya katakan. Saya memang menggunakan ilmu kebatinan, tapi yang saya heran, apa yang saya gunakan sama sekali tidak bereaksi ke kamu, tapi sebaliknya, saya yang memperhatikan kamu terus. Tolonglah, saya penasaran sekali. Tolong kasih tahu jimat apa yang kamu pakai. Nah, disitulah saya keluarkan kalung yang saya pakai. Cuman inilah yang saya pakai. Ketika dia melihat kalung itu, dia geleng-geleng kepala dan dia mengatakan, kamu tahu enggak ini gambar apa? Ini simbol apa? Beliau mengatakan kalau itu adalah simbol tongkat dari yang dimiliki Insinyur Haji Soekarno.
almarhum Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau selalu membawa pegangan tongkatnya itu merupakan lambang kepala Garuda, dan ini persis sekali. Di mana kamu dapat? Saya bilang, ini pemberian dari ayah saya. Nggak mungkin, dia bilang. Nggak mungkin ayah kamu dapat barang ini begitu saja. Dan pada hari itu dia meminta alamat, pengen bertemu dengan bapak, tapi saya batasi obrolan dan saya katakan, kalau ibu berminat dengan barang yang saya pakai, daripada ibu kecewa, mending dari awal saya katakan barang ini dititipkan sama bapak saya, dan saya pun tidak berniat untuk melepaskan atau memberikan kepada orang lain. Amanat dari bapak akan saya gunakan. Sebatas mana kalung ini berjodoh dengan saya, batu ini berjodoh dengan saya, ya sebatas itulah akan saya pakai. Dan beliau pun berpesan kepada saya, ingat, jangan salah gunakan. Gunakan barang yang kamu pakai ini untuk mencari rezeki atau jenjang karir, dia bilang. Jangan kamu fokus untuk sekedar di lingkungan perempuan, dia bilang. Sayang, nggak ada gunanya, dia bilang. Ya, jadi gunakanlah batu ini untuk jenjang karir. Nah, batu itu saya gunakan Bang kurang lebih hampir setahun lebih. Batu itu nurut sama saya, dan pada suatu ketika pantangan atau larangan dari batu itu nggak sengaja saya lakui. Jadi waktu itu ya, ketika 1 tahun sudah berlalu, saya pernah dekat dengan seorang wanita. Ketika saya PDKT atau kenalan dengan wanita yang jadi teman dekat saya, jadi pacar lah bahasanya ya, itu pun ya karena dia tertarik dengan batu yang saya gunakan. Awal pertemuannya itu, Bang, lihat Bang, leontin yang abang gunakan, saya pengen lihat, cantik sekali kayaknya Bang, dia bilang. Ketika saya keluarin, yang ngobrol-ngobrol kami di situ, kami dekat, akhirnya saya pacaran. Jadi ketika sudah berjalannya waktu ya, kita sudah pacaran, jalan nih Bang, jalan ke satu tempat, habis nonton saya di bioskop. Waktu itu di Jambi ini bioskop Nusantara namanya ya. Habis nonton di situ, kami makan, terus duduk di telanai di pinggiran kantor gubernur. Nah, pada saat itu saya mau ngencing, kan nggak boleh batu itu dibawa. Saya titipkanlah dengan perempuan itu, yang mana perempuan itu sedang haid, sedang datang bulan. Saya bilang, masukin tas, jangan kau pegang, saya bilang. Iya Bang, ternyata leontin itu dipakai sama dia. Leontin itu dipakai, ketika saya pulang, saya merasa udah aneh. Mana leontin abang? Nih Bang, aku pakai. Memang tidak ada perubahan. Ya, batu itu masih bersinar, air yang ada di dalamnya masih bergoyang. Setelah pulang, keesokan harinya, air yang ada di dalam batu itu kering. Udah nggak ada lagi. Saya cek Bang, ada bocor nggak nih, atau pecah, atau kebanting, saya bilang. Sama sekali nggak ada. Memang benar-benar kering kerontang, dan warna dari batu itu yang tadinya menyala merahnya seperti merah gula aren, ya, itu semakin redup seperti kuning teh. Dan bapak bilang, yo, jodohnya sudah habis sama kamu. Yang penting setahun kamu pakai, kamu sudah bisa merasakan khasiat atau ya istilahnya kekuatan dari batu combong. Nah, jadi setelah batu itu udah nggak kepake lagi lah, ya tinggal cangkangnya saja, isinya udah nggak ada lagi. Untuk apa? Bapak bilang disimpan juga nggak bagus, akhirnya ada yang mau beli untuk dijadikan koleksi, ya dijual sama bapak. Tapi batu itu sampai kapanpun tidak akan bisa pulih. Itulah bedanya batu aki dengan barang pusaka lainnya. Kalau barang pusaka lainnya Bang, hodamnya itu bisa dimasukin blok seperti keris ya. Hodamnya ketika si empuh membuat keris tersebut, hodamnya sudah ada, tapi karena keris ini tidak dihuni lagi, hodamnya pergi itu bisa dibalikin lagi, bahkan bisa ditambah lagi hodamnya. Berbeda dengan batu aki, khususnya di batu combong. Ketika batu aki itu sudah istilahnya udah ngambek gitu kan, udah nggak berfungsi lagi, hodamnya sudah pergi, itu cuma tinggal cangkangnya saja ya, percuma juga digunakan, itu udah nggak ada manfaatnya lagi. Nah, itulah ya kisah pengalaman saya menggunakan batu aki combong, pemikat wanita sombong. Kenapa? Di sini saya beri judul batu aki combong, pemikat wanita sombong, karena satu pengalaman saya di 1 tahun saya menggunakan batu aki combong itu, saya pernah ditantang oleh teman-teman yang namanya anak muda. Jadi kami itu yo geng lah gitu ya, kami berlima. Ada cewek nih Bang,
memang sombong sekali. Di masa saya ya pakai mobil, anak-anak seumuran kami pakai mobil itu sudah sangat wah sekali. Walaupun itu mobil orang tuanya ya, boleh minjem, pakai buat main, itu sudah wah sekali. Ada nih cewek di tongkrongan itu yang petantang petenteng pakai mobil, kalau ngomong tuh yo ngeri kali lah. Dia bilang cowoknya kuliah di Aussie segala macam bla bla bla, sombong sekali. Tapi ya kita tahu apa yang dia bilang itu cuman untuk menyombongkan diri lah, biar dibilang wow gitu. Jadi teman saya bilang, yuk kalau kamu memang punya sesuatu yang tidak kami miliki, kami tantang kamu. Bisa nggak kamu deketin cewek itu? Kalau kamu bisa pacaran sama dia, kamu bawa dia ke depan kami, dia ngaku, aku pacarnya si Rio, kami acungin jempol, kamu mau apa saya traktir, dia bilang. Nah, jadi karena merasa tertantang, dan wanita itu juga saya rasa perlu dikasih pelajaran, karena ya mulutnya itu sembarangan lah. Kalau melihat cowok yang istilahnya ya cowok yang biasa-biasa godain dia, itu dia langsung nyablak ngomong, apa sih lu? Muka lu jelek, baju lu jelek, itu miskin, dia bilang kan. Nah, saya bilang ini ya bisa dikasih pelajaran, sekaligus di sini saya ingin menguji, bisa nggak yang selama ini khasiat atau kekuatan dari batu combong yang saya gunakan ini kan cuman menarik tanpa saya perintahkan, memancarkan aura itu terserap oleh orang di sekeliling dan orang itu yang merespon. Dan sekarang saya ingin menguji, bisa enggak kamu ini diperintah. Nah, jadi pertama nih Bang, ya saya ngetes, saya enggak tahu apa yang harus saya perintahkan, bingung saya. Jadi saya lus batu itu, saya tatap cewek itu, nggak ada respon, sama sekali nggak ada respon. Saya coba lagi besoknya, sama sekali nggak ada respon. Saya tanya sama bapak, Pak, aku udah target nih cewek, pengen kali lah kebilangan aku kenain dengan khasiat atau kekuatan dari batu liontin yang aku pakai. Yo, tes lah, bapak bilang. Caranya gimana Pak? Nah, disitulah bapak memberikan caranya. Kamu harus tahu dulu siapa nama kekuatan yang ada di dalam batu kamu itu. Misalnya namanya itu A, kamu harus tahu dulu namanya A, kamu tahu dulu wujudnya gimana, kamu rasakan dulu, ada nggak dia di dalam diri kamu, ada nggak dia di dalam batu yang kamu gunakan, sudah menyatu nggak kalian? Kalau kalian sudah menyatu, kamu tinggal bilang, tolong wanita itu tujukan perhatiannya kepada aku, buat matanya tertuju dengan aku, dan aku ingin dia itu datang menghampiri aku, tertarik dengan apa yang dia lihat. Nah, bapak bilang seperti itu, saya belajar lagi mengolah kebatinan, mengolah kaji tubuh, namanya mengenal amin yang ada di dalam diri kita, nur yang ada di dalam diri kita, kita kenal lagi. Setelah itu baru kita bisa memilah dan memisahkan ya unsur-unsur negatif, unsur-unsur positif, hodam-hodam yang negatif, hodam-hodam yang positif. Seperti kekuatan yang ada di batu combong itu bisa kita rasakan dan kita bisa melihat. Ketika kita melihat sosok dan wujudnya, kita tanya, "Hai, kamu siapa? Nama kamu siapa?" Aku yang menjadi tuan kamu, aku perintahkan kamu menyebutkan nama kamu dan menyatu di dalam tubuhku. Setelah bertemu itu Bang, memang ya setelah saya mengolah kebatinan lah ya dengan apa yang diajarkan sama Bapak, ketemu saya woi ya, saya woyin, karena ya kita nggak tahu namanya. Woi, kamu itu siapa? Kamu kenal nggak dengan aku? Aku tuan yang ada di dalam diri kamu. Aku pemilik apa yang ada di dalam tempat kamu berdiam. Kamu siapa? Siapa nama kamu? Bisa nggak kamu menyatu dengan badanku, menyatu dengan diriku? Barulah di situ dia mengatakan, aku si A. Kekuatanku ada di dalam tubuhmu. Itu baru menjadi. Dan setelah saya melewati fase itu Bang, pakai puasa ya, pakai puasa mutih itu tuh berat, lumayan berat lah cobaannya. Saya pun datang ke tongkrongan dan dengan bismillah ya, sama sekali saya tidak istilahnya yakin dengan kesombongan, tidak, saya yakin lillahi ta'ala. Dengan bismillah di sini saya mengucapkan, hei A yang ada di dalam tubuhku, kau lihat wanita sombong itu, kau rasakan wanita itu sudah melebihi batas dari dirinya, sombongnya itu sudah lebih. Bisa ndak kamu tujukan perhatiannya, matanya, tatapannya kepada diriku dan pancarkan di dalam tubuhku kekuatan yang Allah berikan kepada kamu, buat apa yang dia lihat di dalam tubuhku menjadi apa yang dia suka. Nah,
Jadi ya beberapa menit setelah saya mengatakan itu di dalam hati sambil saya menarik napas, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya katakan di sini kun fayakun. Baru saya diam. Saya tenang, saya perhatikan gerak-gerik wanita itu yang tadinya kayak ular keket. Ya, main sini, main ke sini, nggak diem lah. Tiba-tiba dia duduk berhadapan dengan saya dan mulai memperhatikan saya. Wajah angku dan wajah sombong itu mulai redup. Saya tetap di sini mempertahankan wibawa saya, mempertahankan apa yang telah saya lepaskan tadi. Saya pura-pura nggak tahu. Tapi sesekali saya curi perhatian, dan ketika saya curi perhatian, itu lebih baik kalau dia memperhatikan kalau saya ini curi perhatian. Jadi dia menganggap sama-sama curi perhatian dan sama-sama punya ketertarikan. Dah, dia datang bang, berdiri. Pertama tuh yo, alasan dia datang ke tempat cowok-cowok nongkrong tuh nanyain temennya, kamu jam berapa pulang? Mau pulang bareng aku enggak? Dia bilang, dah, aku boleh ngumpul sama teman-teman ya, kami pulang bareng lah. Aku boleh gabung nggak duduk di sini? Di sana nggak asik ngobrolnya, dia bilang. Nah dari situlah dia duduk di depan saya, kami sama-sama CP-CP, dan akhirnya di situ dia menanyakan, kamu baru ya nongkrong di sini? Kamu temannya siapa? Dia bilang, ya kami ngobrol-ngobrol, kenalan, dan beberapa hari setelah perkenalan itu pacaran. Setelah kami pacaran sesuai dengan perjanjian, saya bawa nongkrong sama-sama di situ. Saya tanya sama cewek ini, ini teman-teman nanya sama saya, kita jalan beberapa hari ini status kita apa yo? Pacaran lah, aku kan pacarnya Rio, dia bilang. Orang-orang yang ada di situ, teman-teman saya itu ya pada bengong. Wih, dia bilang, kamu pakai apa? Dia bilang, nggak pakai apa-apa, bismillah, saya bilang. Tapi memang hubungan itu tidak berlangsung lama karena memang wataknya nggak sesuai dengan saya. Jadi ya untuk melepaskan itu kan bukan pelet bang. Ya, bukan pelet yang ditujukan khusus untuk memikat, menaklukkan, menundukkan hati, enggak. Cuman membuat daya tariknya itu dekat dengan kita. Jadi ketika saya cuek, ketika saya mengatakan, yo kita temenan aja lah, ya palingan ributnya sebentar, tapi lama-kelamaan kalau kita udah nggak punya hati lagi, nggak punya perasaan lagi sama dia, ya dia akan menjauh. Rasa itu juga pasti akan luntur. Nah, itu sudah saya buktikan dengan kekuatan batu mustika combong yang saya dapat dari pemberian Bapak. Ya mungkin untuk sahabat-sahabat yang punya koleksi batu mustika combong, ya itu dipakai aja lah untuk penghias dari jari-jari kita. Karena dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW, baginda besar Nabi Muhammad, dalam beberapa riwayat mengatakan kalau beliau juga menggunakan batu cincin, batu aki bang. Dan jenis batu aki yang digunakan baginda besar Nabi Muhammad SAW itu adalah jenis batu Yaman. Dan Nabi Sulaiman itu kan pakai batu cincin juga, ya batu aki juga. Nah jadi untuk menggunakan batu aki ya menjadi koleksi, menggunakan di jari sebagai pemanis, ya itu tidak ada salahnya menurut saya bang. Sama sekali tidak tidak melenceng dari syariat ajaran agama Islam. Tapi apapun yang kita pakai, apapun yang kita gunakan, di sini kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini. Apa yang beliau berikan kepada kita, kita hanya memakainya sementara, dan apa yang telah beliau tentukan untuk kita itu adalah bagian rezeki yang telah beliau berikan. Seperti saya pernah hampir 1 tahun menggunakan batu aki yang cukup fenomenal bagi saya, itu adalah sebuah rezeki yang Allah titipkan sementara, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Mungkin Bang Raden itu aja ya cerita yang dapat saya bagikan seputar batu aki khususnya batu combong. Nah, jadi itu tadi kan batu aki combong. Nah, yang ini nih. Ini bukan combong. Umurnya lah, kasih tahu. Ini Bapak bilang umurnya lebih tua dari saya. 40 tahun. Ya, hampir 40 tahun Bapak bilang lebih tua batu dari ini. Saya. Ini Bapak bilang batunya tidak akan dijual, ini bakal jadi pusaka keluarga, dia bilang. Mungkin kalau pengamat batu untuk kontes, batu ini tidak akan lulus kontes karena banyak crack atau banyak urat ya. Banyak urat yang tuskan atau merusak keindahan atau kekarismatikan dari batu ini. Tapi kalau kolektor, kalau orang yang mengerti tentang batu aki,
pasti akan bertanya, batu ini ya dapat di mana dan bisa nggak batu ini untuk saya? Karena jenis batu ini adalah aki lavender, berasal dari Lampung. Dia punya dasar basic biru, tapi kalau sudah menjadi mustika atau menjadi kristal, dia ini akan menjadi biru-biru, ada sedikit putih dan ada giwang berwarna kuningnya. Kalau digoyang kayak gini, di dalam itu seperti ada minyak ya, berwarna kuning jalan-jalan. Dan yang menjadi keunikan dari batu ini kan ada titik merah. Ya, titik merah memanjang, dilapisi dengan garis-garis ya, urat-urat. Itu kalau kita lihat dari bagian depan tembus ke samping, itu tembus sampai ke bagian bawah, berlapis-lapis dan setiap lapisnya memiliki warna berbeda. Itulah batu mustika aki pancawarna. Ya, yang dominan di sini terlihat merah di bagian atas, guratan putih, kuning, agak sedikit hijau, hijau-hijauan membentuk guratan di bagian dalam batu ini. Dan batu ini memang begitu kena matahari itu dia memang seperti memancarkan warna yang hidup gitu, ya, timbul. Dan batu ini pun pernah saya diam-diam itu memakainya. Nah, itu tadi memang salah satu keunikan dan keistimewaan dari batu ini yang pernah saya coba pakai ini sekitar 1 minggu lah, yang tanpa sepengetahuan Bapak saya pakai. Ini memang batu ini seakan-akan memancarkan warna yang betul-betul memang membuat seseorang itu yang melihat itu akan tertarik. Jadi setiap saya memakai batu ini terus bertemu dengan orang itu, orang itu pasti bertanya kepada saya, ini batu bagus gitu kan, boleh saya melihat ya gitu. Jadi bukan 1 atau 2 orang, setiap orang yang saya temui itu pasti berbicaranya seperti itu gitu. Seakan-akan batu ini ya satu batu yang betul-betul menarik lah gitu. Jadi mempunyai daya tarik yang beda gitu. Nah, begitu Bapak tahu, langsung diambil sama Bapak gitu kan. Jangan, belum waktunya kamu pakai gitu kan. Nah, ya udahlah Pak, bilang kan. Tapi batu ini Pak, banyak sekali orang yang menanyakannya Pak. Iya, memang gitu memang. Batu ini memang aneh, dan anehnya juga ada. Jadi batu ini goyang gitu, seperti mau lepas. Batu ini dari ikatnya goyang. Nah, gitu aneh. Setiap dikencengin ya paling sehari lah kencangnya, habis itu goyang lagi, seolah-olah batu ini tidak mau diikat. Dari dulu Bapak bilang tuh. Itu keunikan batu ini selalu goyang kayak ini, dia nggak mau ngepres ikatannya. Nah, batu ini Bapak bilang itu bakal jadi pusaka, nggak bakal dilepas. Karena batu ini udah banyak sekali ya Bapak make ini, berasa istilahnya ya khasiatnya lah, atau ketika memakai batu ini yo banyak urusan-urusan bisa selesai sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena batu ini ya sahabat-sahabat, teman-teman, cocok-cocokan di karakter kita. Gak bisa kita sembarangan. Misalnya mendengar cerita ini, aku tertarik nih, aku pengen lah cari mustika combong, aku mau pakai mustika combong, tapi karakter atau sesuatu yang ada di dalam diri kita ini itu nggak sesuai untuk menggunakan mustika combong, itu bakal bentrok, itu akan nggak baik, bahkan nggak baik jadinya nanti. Jadi memang ada istilahnya orang-orangnya yang cocok, ada orang-orangnya yang tepat, yang bisa menggunakan atau memakai jenis-jenis batu aki yang ada di Nusantara. Karena setiap batu aki ya, batu yang ada di Nusantara ini memang memiliki khasiat atau kemampuan berbeda. Contohnya kalau sejenis batu badar, apalagi itu badar besi. Nah, kalau batu badar besi Bapak koleksinya paling banyak, tapi ini lupa ya saya ambil. Batu badar besi itu digunakan biasanya untuk menjaga diri kita, untuk perlindungan lah. Nah ya, perlindungan. Batu badar besi itu ketika kita memakainya, ketika kita yakin bahwa batu itu memiliki sesuatu yang berlebih dititipkan oleh Allah, zat besi di dalam batu itu bisa melindungi tubuh kita, insya Allah. Ketika ada sesuatu kecelakaan lah atau insiden yang nggak sengaja, tiba-tiba ada yang nikam atau yang sengaja menyakiti kita, ya insya Allah batu itu akan mengeluarkan energi besi atau kekuatan besi yang ada di dalam kadarnya tadi. Itu bisa melindungi diri kita. Tapi bawaan ketika kita memakai batu badar besi itu memang berbeda. Jadi kita bukan berwibawa, kita bukan lemah lembut, bukan berkarisma, tapi kita lebih ke seperti punggawa, seperti panglima. Jadi nggak boleh tersinggung sedikit, kita langsung emosian.
bawaannya pengen ngepal tangan saja, pengen emosian, dan ketika emosi itu sudah meledak, kita nggak sadar apa yang kita lakukan. Itu untuk batu badar besi. Biasanya yo panglima-panglima, punggawa-punggawa lah yang menggunakan batu badar besi itu. Ada lagi ya batu pancawarna gambar. Ini biasanya sesuai dengan gambar yang ada di motif batu aki itu bisa dijadikan seperti acuan batu itu bisa dibawa kemana. Seperti yang digunakan oleh Bang Raden yang ini. Ya, ini. Ini salah satu koleksi dari Bapak juga. Ini batu lama beliau juga. Nah, mungkin sahabat-sahabat nanti bisa melihat ya. Ini sekilas kalau kita melihat orang yang mengerti tentang guratan atau motif yang ada di batu aki, orang itu sudah tahu ya, sudah melihat jelas bentuk gambar ini adalah sebuah mahkota. Nah, batu yang bermotif mahkota seperti ini jarang ya, batu gambar yang bentuk gambarnya itu fix, bentuk gambarnya itu gampang kita istilahnya kita cerna ya, gambarnya itu gampang kita lihat, guratannya itu jelas, itu jarang sekali. Adapun ya gambarnya masih abstrak, kita perlu berimajinasi untuk menggambarkan itu gambar ini, tapi ini enggak, nyata. Ini plek nyata, ini adalah gambar sebuah mahkota. Dan menurut apa yang diceritakan Bapak, ini dipakainya ketika kita sedang berurusan ngadep atau berhadapan dengan petinggi-petinggi. Misalnya ada urusan dengan pejabat, ada urusan dengan konglomerat, ada urusan dengan bos-bos besar, rundingan besar lah. Batu ini bisa kita bawa. Batu ini cocoknya masuk ke lingkungan yang lebih high ya. Misalnya di sekelilingan istana, di sekelilingan orang-orang hebat. Ketika kita menggunakan batu ini, yang tadinya orang itu pangkatnya lebih tinggi dari kita, itu akan menganggap kita duduk sama di bawah, tegak sama di atas. Mereka menganggap kita sama. Nah, itulah pamor dari batu yang digunakan oleh Bang Raden Sulaiman ini, yang batu kepunyaan Bapak yang bergambar mahkota. Masih banyak lagi ya batu-batu aki lain, mungkin sahabat-sahabat bisa searching di internet, banyak khasiat-khasiatnya juga banyak. Tapi di sini saya tegaskan dan saya tekankan, jangan masuk dalam perangkap pemain batu atau penjual batu yang mengiming-imingkan batu berkhasiat, batu berhodam dijual dengan harga sekian. Jangan sama sekali terpancing, jangan sama sekali masuk ke dalam jeratan mereka, karena tidak semudah itu menurunkan hodam di dalam sebuah batu aki. Ya Bang Raden, demikian cerita yang dapat saya bagikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap. Apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sependapat atau masih banyak kurangnya, mohon dikoreksi untuk sahabat-sahabat yang lebih memahami tentang pemahaman batu aki berhodam. Terima kasih untuk Riwijaya atas membagikan cerita tentang salah satu hodam yang berada di dalam batu aki combong. Batu combong berair. Batu combong berair. Nah, jadi di sini perlu diketahui juga untuk sahabat-sahabat, teman-teman semua, apa yang dijelaskan oleh Riwijaya ini adalah salah satu cerita atau memang pengalaman lah pribadi yang pernah beliau alami. Dan memang Riwijaya ini adalah salah satu ya ibaratnya kalau kita bersaudara ini, dia memang lebih dekat dengan Bapak ini dan sering banyak bercerita tentang banyak hal gitu kan. Terus apalagi dengan batu aki ini, dia memang dari kecil dia memang menyukai, ketertarikannya dengan batu aki ini lebih daripada saya. Kalau saya ini cenderung kepada hal-hal yang berbau tentang keramat ataupun hal-hal yang berbau tentang makhluk gaib lah. Nah, jadi kalau di situ saya lebih tertarik gitu kan. Nah, kalau tentang batu aki terus minyak pengasihan itu memang Riwijaya lebih banyak belajar ataupun lebih banyak bertanya kepada Bapak tentang hal-hal seperti itu. Nah, di sini juga saya bisa menyimpulkan bahwa hodam yang berada di dalam batu combong ini adalah hodam yang sejatinya memang betul-betul yang memiliki kekuatan dan memang memiliki karisma. Jadi hodam yang menaunginya itu adalah salah satu hodam yang memiliki memang derajatnya lebih tinggi gitu. Yeah. Jadi jenis hodam itu banyak macamnya, sama seperti kehidupan kita. Ada yang biasa ataupun yang menengah, ada yang memang betul-betul memang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang lain. Makanya
Khodam itu mau menyatu dengan diri kita dan khodam itu mau diperintah. Tapi dengan syarat kita harus mengenalnya dulu. Nah, jadi memang di situ setiap khodam yang memiliki kekuatan yang memang memiliki karisma yang lebih tinggi itu atau derajatnya lebih tinggi itu memang tidak mau untuk dibawa untuk ke jalan yang salah. Nggak mau. Jadi kita memang pembawaan diri kita pun selalu untuk berjalan ke jalan yang benar gitu. Iya. Nah, dibawa ke tempat-tempat ibadah ataupun dengan jalan baik itu dia makin bagus. Nah, kekuatannya itu memang betul-betul nyata gitu kan. Nah, dari situ teman-teman juga bisa menyimpulkan lah bahwa sesuatu yang baik itu akan menjadi baik lah apabila dilakukan dengan jalan yang baik. Nah, untuk penjelasannya malam hari ini mungkin ada salah-salah kata yang terucap ataupun salah tentang pembahasan yang kami bahas pada malam hari ini. Kami mohon maaf, kekurangan yang datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.